Jika iya, mengapa kaum Yahudi dianggap bersalah ketika hendak mengklaim tanah tersebut? Nah, jadi gini ceritanya. Tanah itu bukan dikasih oleh Allah kepada orang Yahudi. Ini kalau kita harus pahami dulu. Tapi yang dimaksud dengan dijanjikan itu adalah mereka bisa mendiami itu. Karena di dalam Al-Quran Allah sampaikan bahwasanya annal ardo yarithuha ibadiyas solihun. Sesungguhnya bumi itu akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh atau orang-orang yang beriman. Dan itu adalah disampaikan oleh Allah berkaitan dengan umatnya yang mengimani Zabur, yaitu adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nah, jadi kalau kita bahas lagi sebenarnya gini, Allah itu tidak pernah ngasih orang surat tanah, itu nggak pernah. Tapi cuma dikatakan bahwasanya annal ardo, sesungguhnya bumi ini yarithuha ibadiyas solihun, akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Artinya orang-orang soleh itu akan menguasai bumi. Itu adalah janjinya Allah. Hanya saja permasalahannya, apakah terus kemudian orang-orang soleh nggak pernah kalah? Orang-orang soleh pernah kalah dan akan kalah. Tapi tetap akan menang. Karena seolah-olah ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh kepada Allah atau orang-orang yang beriman. Nah, teman-teman harus tahu bahwasanya orang-orang Bani Israel dan orang-orang Yahudi nanti yang diturunkan dari Bani Israel itu adalah the believers at that time. Adalah orang-orang beriman di zaman itu atau di masa itu atau orang-orang soleh di masa itu karena waktu itu Muslim belum ada sehingga Allah katakan ayo diemilah ini orang-orang yang soleh. Tapi Allah tidak ngasih surat tanah yang berlaku sampai akhir zaman, nggak gitu. Jadi artinya ketika mereka di situ kemudian mereka tinggal, lalu terus kemudian mereka terusir, nanti terus kemudian mereka dikuasai sama Babilonia, dikuasai sama Assyria sebelumnya, ya berarti ya mereka sudah keluar daripada tanah itu dan tidak ada surat tanah. Itu pembahasan pertama. Pembahasan kedua,